Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, saudara saudariku, sahabat kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, sahabat Ahlussunnah wal Jamaah, kembali pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan perbandingan ya antara penjelasan akidah daripada Bapak Ustadz Mujiman dan Ustadz Adi Dayat. Bagaimana penjelasan akidah tentang yang Pak Mujiman mengaku ya ada berada dalam ormas Muhammadiyah. Penjelasan akidahnya Pak Mujiman ini tidak konsisten ketika beliau ditemukan ayat Al-Quran ya yang butuh pentakwilan. Di awal beliau mengatakan tidak perlu ditakwil, tetapi di bagian yang kedua atau bagian yang selanjutnya dia mengatakan perlunya ditakwil. Nah, nanti kita bandingkan di bagian pertama Pak Mujiman menjelaskan tentang ayat-ayat yang terkait dengan akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, dan nanti juga di bagian akhir ada sedikit penjelasan dari Ustaz Adidaya tentang penjelasan akidah yang benar, bagaimana seharusnya ketika bertemu dengan ayat-ayat yang harus ditakwil. Tidak semua ayat harus ditakwil. Nah, tetapi pada kondisi tertentu nanti memang butuh pentakwilan, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang memang punya kapasitas di situ. Kalau Pak Mujiman sepertinya tidak ada kapasitas dan memaksakan diri untuk menjawab setiap pertanyaan dilemparkan oleh jamaahnya. Ada kesan seperti gengsi ketika ditanya tentang pertanyaan. Sebenarnya kalau kita diberikan pertanyaan oleh para jamaah, misalnya kalau sedang kita taklim, diundang kemana-mana, ketika tidak tahu maka jawab saja saya belum mendapatkan ilmunya atau memang tidak tahu. Itu lebih bijak seperti itu daripada memaksakan menjawab, nanti akan terjadi sesuatu yang mungkin tidak diinginkan. Mari kita simak penjelasan Pak Mujiman tentang akidah ya, tentang Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan juga tentang istiwa. Mari kita simak. Ya, hanya satu tempat. Ada banyak ayat yang menjelaskan demikian. Maka bagaimana sikap kita? Kita menetapkan bahwa Allah istiwa pada arsy-Nya sesuai maknanya yang hakiki. Kita menetapkan bahwa Allah istiwa pada arsy-Nya sesuai maknanya yang hakiki. Kita menetapkan bahwa Allah istiwa pada arsy-Nya sesuai maknanya yang hakiki. Maka mengenai bagaimananya itu kita tidak tahu. Tetapi kita menetapkan bahwa Allah beristiwa, bersemayam pada arsy-Nya. Adapun seperti apa dan bagaimana kita tidak tahu, dan tidak perlu ditakwil, dan tidak perlu ditakwil, dan tidak perlu ditakwil. Nah, itu teman-teman ya, sudah kita simak bersama penjelasan Bapak Mujiman terkait tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas beliau menyatakan tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditakwil seperti itu, dan bagaimananya kita tidak tahu seperti itu. Tapi nanti di penjelasan berikut ini beliau akan memberikan penjelasan tentang ayat dimanapun kalian berada maka Allah bersama kalian, atau Allah bersama kalian wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini kan ayat memang butuh takwil, tetapi beliau tidak konsisten pada jawaban yang kedua ini. Mari kita simak penjelasan Bapak Mujiman yang kedua ini. Lalu bagaimana dengan ayat yang menjelaskan aqrabu ilaihi min hablil warid? Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Itu ketika kita berdoa, Allah mengabulkan doa kita. Pengawasannya, ilmunya. Itu Allah maha dekat kepada kita. Bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu ilmunya. Nah, itu ya teman-teman, penjelasan Pak Mujiman dari dua sesi yang berbeda, jawabannya berbeda. Wallahu alam nanti maksudnya beliau apa. Ya, intinya kalau menurut versi mereka itu yang pertama, akidah Bapak Mujiman itu sama dengan akidahnya para kaum Wahabiyah. Nah, bisa jadi tajsim nanti kalau dimaknai Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh tempat. Nah, tajsim ini nanti juga bisa mengeluarkan orang dari keislaman sebenarnya tanpa sadar ya, tanpa disadari. Jadi itulah penjelasan Bapak Mujiman terkait
ayat yang sebenarnya butuh penawilan, tetapi di awal beliau mengatakan tidak perlu ditakwil. Artinya tidak konsisten dengan penjelasannya. Nah, ini kan ciri-ciri orang yang diragukan keilmuannya ketika menjelaskan sesuatu tapi tidak konsisten. Nah, kita akan dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Dayat terkait ayat-ayat yang harusnya ditakwil. Mari kita simak penjelasan dari guru kita Ustadz Adi Dayat berikut ini. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersifat seperti makhluk. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Ketika Allah dibatasi oleh tempat, berarti Allah memiliki sifat seperti makhluk. Sifat menempel pada makhluk itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Makanya nanti ada ayat-ayat di Quran, yang harus dipahami sesuai dengan ayatnya saja, ada yang harus dibantu untuk ditakwilkan dan ditafsirkan sesuai dengan konteks keadaan. Itu mafhum di kalangan ulama. Tadi memang kita membacakan nasallaha fa nasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun lupa dengan mereka. Kalau Allah Anda katakan Allah lupa, itu bahaya itu. Apa Allah punya sifat lupa? Kalau Anda katakan lupa, dosa Anda. Dosa besar itu menyebut Allah lupa, tidak sesuai dengan sifatnya. Maka diartikan dengan Allah mengabaikan mereka. Itu takwil namanya. Ini ada ayat-ayat yang harus ditakwil. Kan ada yang tidak perlu ditakwil. Ini bukan semua ayat yang harus ditakwil, tidak. Ayat-ayat tertentu yang bisa dibawa konteksnya. Ada yang mengatakan sudah istiwa itu artinya bertempat. Allah punya tempat, tempatnya di arsy. Yang punya tempat itu makhluk. Allah tidak dibatasi dengan tempat. Kalau Allah punya batas tempat, artinya Allah sama sifatnya dengan makhluk. Ya, artinya mujassam. Mujassam itu menempat. Kalau sudah punya tempat, berarti menempat. Menempat sama dengan makhluk. Gak boleh. Kalau Allah kemudian butuh tempat, berarti punya kebutuhan. Sedangkan Allah maha luas, laisa kamitslihi syai'. Allah menempat, berarti butuh tempat. Ketika Allah tidak ada di tempat itu, di mana Allah? Jelas ya? Nah, itu ada masalah dalam akidah. Makanya kalau antum ingin memahami ini, kalau ingin tetap memaksakan tempat, ditakwilkan. Takwilkan. Jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa, bima'na istaula. Menguasai, mengatur. Aras jangan diartikan dengan bertempat di situ. Ada begitu tidak? Artikan dengan di arasnya itulah Allah mengatur. Baik ya teman-teman, itulah penjelasan dari guru kita Ustadz Adi Dayat rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau dan berikan umur panjang serta kesehatan, amin ya rabbal alamin, dan dijaga daripada fitnah-fitnah para buzzer Wahabi yang beredaran di YouTube ya, terutama Harry Pratt dan teman-teman yang lainnya. Jadi ketika kita telah menjelaskan, kita akan tahu dari dua Ustadz tadi, kita akan bisa mengambil keilmuan atau akidah yang benar seperti itu. Bahwasanya kalau memang masih memaksakan, kata Ustadz Hidayat tadi dalam penjelasan video beliau, ya kan, bahwasanya istiwa atas ars itu bisa dimaknai ditakwil adalah sebagai Allah SWT yang mengatur, ya, menguasai, mengatur, lalu juga mengawasi semua ya alam semesta seperti itu. Bukan dimaknai sebagaimana pemaknaan orang-orang yang jahil atau orang yang bodoh dalam agama, memaknai sebagai bersemayam. Karena istiwa itu tidak bisa dimaknai dengan bersemayam seperti itu. Kalau bersemayam berarti duduk. Kalau duduk berarti Allah membutuhkan tempat, sedangkan Allah suci daripada hal-hal yang demikian itu. Tanzih kita, pengaguan kita terhadap Allah SWT itu, maka jangan sampai ada ucapan ataupun kengototan kita berdebat dalam kolom komentar misalnya kan, terkait tentang ini yang mengatakan adalah Allah SWT sendiri seperti itu. Iya, memang benar di Al-Quran ada ayatnya, tetapi pemahaman Anda yang kurang sehat seperti itu. Jadi harus ada penyeimbang ya. Ketika ada beredar konten-konten yang sedikit ada pelencengan atau tidak konsistennya dengan akidah, apalagi terkait menjelaskan tentang ayat yang perlu ditakwil seperti itu, maka kita harus merujuk kepada pendapat para ulama yang memang sama ya pemahamannya dengan ulama-ulama yang telah hidup di abad era Imam Mazhab dan setelahnya seperti itu, sampai terhubung kepada sahabat Nabi dan tentunya terhubung kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua, teman-teman sekalian dimanapun berada, saya sama-sama mendoakan dan diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengais rezeki, dan juga dijaga oleh Allah SWT daripada pemahaman-pemahaman yang bersifat nanti tasybih atau tajsim ya, pemahaman yang musyabbiha, menyamakan Allah dengan makhluk, memiliki tempat dan butuh sesuatu, duduk dan sebagainya, dan juga tidak tajsim bentuk atau mengucapkan sesuatu bentuk fisik pada Allah SWT. Nauzubillahi min zalik ya, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat
Jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe agar tidak ketinggalan update video terbarunya.